Alasannya seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh ya di dalam sebuah bukunya, Siapakah Nama Sang Pencipta? Itu karangan Samin Sitohang. Beliau kemudian menjawab kontroversi sekitar penamaan nama Allah dalam Bible tentang pertimbangan misiologis atau misionaris. Jadi di sini saya ingin katakan bahwasanya penggunaan kata Allah yang disebut dengan sebutan Allah itu tidak jauh dari misi mengkristenkan Nusantara. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian terjemahan lama gitu ya. Ada kata Mekah, kata Ka'bah, ada kata masjid, ada kata insya Allah, ya. Kata-kata ini kemudian lambat laun dihapuskan. Kenapa? Karena target tercapai. Sangat boleh jadi ketika target semuanya sudah terpenuhi, maka kata Alkitab dihapuskan, kembali kepada jati diri, biblos. Kata Rasul dihapuskan, kata Allah bisa jadi juga dihilangkan. Ketika kemudian apa yang ingin dicapai itu sudah memenuhi target. Bisa jadi kata Allah itu dihapus. Maka muncul kemudian Yahweh, muncul kemudian Yehova, atau mungkin di sana Theos dan seterusnya. Jadi penamaan kata Allah dan istilah-istilah Islam di dalam Bibelnya teman Kristen itu bukan tanpa alasan. Itu ada tujuannya. Karena ingin mengkristenkan orang yang sudah punya agama, khususnya Islam. Bagaimana kemudian orang Islam yang ada di Nusantara ini memahami bahwasanya Kristen dan Islam itu ada kesamaan. Makanya dulu coba Anda lihat yang biasa belajar, coba Anda lihat bagaimana kemudian terjemahan lama itu. Ada kata Ka'bah, ada kata insya Allah, ada kata masjid, itu juga ada. Coba Anda lihat terjemahan-terjemahan lama. Rumah ibadah itu mereka sebut masjid. Tapi setelah kemudian targetnya itu tercapai, ya, lama-lama dihilangkan sedikit-sedikit. Sangat boleh jadi ketika kemudian nantinya sudah mencapai target, ya Bible akan dilengkapi dengan bahasa Yunani. Itu sangat boleh jadi. Nah, yang Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kita harus menyadari, khususnya orang Indonesia, Islam orang Indonesia harus menyadari bahwa serangan-serangan itu ada. Jadi serangan secara halus ya seperti ini. Kata Allah itu digunakan untuk apa? Untuk kemudian bisa menggait ya perhatian dan juga membuat orang di luar Islam itu orang Islam itu jatuh cinta terhadap Bible itu sendiri. Itu tujuannya sebenarnya, bukan karena salah cetak atau bukan karena salah penamaan. Bukan, tapi memang tujuannya untuk menggait orang-orang Islam yang awam untuk masuk ke dalam agama tersebut. Itu misi. Makanya saya katakan itu adalah misiologis atau misionaris yang tenar kita sebutkan selama ini. Nah, itulah hebatnya. Padahal kalau kita lihat perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Nah, itu tujuannya. Mereka orang cerdas. Ya, jadi yang duduk di lembaga lai Indonesia itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mengaplikasikan aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Nah, itu yang sedang mereka praktekkan sekarang. Ya, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Kalau ada sanggahan atau ada masukan, ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya mungkin Bang Mario ada yang mau disampaikan lagi Bang Mario? Ada yang mau disanggah? Ya, nggak ada sih yang Luar saya biasa sanggah. Ini cuma pemaparan ngobrol barusan.
cuma ngobrol biasa saja. Kalau yang tadi Bang Zuma ceritakan itu benar, ya saya setuju sih, nggak masalah dengan tindakannya. Berarti tindakan semua yang dilakukan oleh orang yang tadi Bang Zuma bilang, memang ada tujuan misionarisnya gitu. Saya setuju, no problem. Agama Kristen memang agama yang misioner. Kita menginjili orang yang non-Kristen, begitu. No problem. Sama kok dengan Islam, yang mendakwahkan kepada siapapun yang non-Islam, begitu. Hanya dua agama yang misioner, Kristen dan Islam. Kalau itu cara-cara yang dipakai oleh orang-orang yang tadi Bang Zuma bilang, no problem, silakan begitu. Menurut saya tidak ada masalah sih. Ya, itu tanggapan saya. Iya, jadi kalau dikatakan bahwasanya dua agama syiar ini ya, antara Islam dengan Kristen, memang sama. Dua-duanya adalah agama dakwah, agama syiar. Ya. Ya, Cuman yang setuju. cuman yang membedakan kemudian Islam disebarkan dengan jati diri. Islam disebarkan dengan pakaian sendiri, percaya diri Islam itu. Sebagaimana yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ diterangkan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Qur'an diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diwahyukan kepada seluruh manusia melalui perantaraan beliau, agar kemudian manusia itu memikirkan. Nah, konsep ini, konsep di mana Rasulullah diutus untuk mengajarkan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, menyampaikan apa yang kemudian menjadi pokok tujuan manusia itu diciptakan. Rasulullah percaya diri menyampaikan itu berdasarkan lisan Quran. Jadi Al-Quran itu disampaikan ke pelosok penjuru bumi. Ketika Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang beriman itu seperti ini dan seperti itu, disampaikan pola itu kemudian dengan cara-cara Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sampai ke penjuru bumi dimanapun manusia ada. Dia percaya diri, menyampaikan dirinya dengan pakaiannya, tidak menggunakan kalau di wilayah ini orang Hindu banyak, apa istilah-istilah Hindu, kita gunakan istilah itu. Itu Islam itu nggak begitu. Makanya dimanapun Islam itu pergi, kitab sucinya selalu percaya diri membawa original teksnya. Jadi dia berdakwah berdasarkan cara-cara yang lurus, bukan cara menjebak, bukan cara-cara yang apa istilahnya ya, yang kalau orang Arab bilangnya itu bulus, artinya dengan cara bulus, licik gitu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Ya, karena itu tergantung perintah. Kalau di Al-Quran sampaikanlah kebenaran itu dengan hikmah, dengan benar, dengan cara-cara yang baik. Kalau di kitabnya teman kita, ya tentang Yesus baik disampaikan dengan cara baik atau dengan cara jujur, dengan cara tidak jujur apapun tidak jujur, ya aku tetap bersukaria, aku tetap bersuka, apa itu istilahnya ya? Itu diterangkan dalam kitabnya teman-teman kita. Mau disampaikan dengan cara yang jujur ataupun tidak, saya tetap bersuka cita katanya. Nah, belum lagi ketika diutus cerdik seperti ular. Sementara ular itu kan identik dengan Satan dalam bahasa Ibrani. Ya, ular itu identik dengan Satan, iblis. Tapi ada perintah, berlakulah cerdik seperti ular. Bagaimana ular menipu kemudian Adam dan Hawa? Seperti itulah perintahnya. Berlaku seperti itu. Dan Islam tidak mensifati apa yang kemudian yang dilakoni oleh agama syiar di luar Islam. Nah, inilah yang kemudian membedakan kita. Kalau kami diajarkan kemudian menyampaikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dan kabar gembira kepada manusia. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Menyampaikan tidak dengan cara membabi buta. Yang penting ada jemaat, yang penting banyak pengikut, apapun dilakukan. Di Islam itu tidak kenal seperti itu. Makanya satu-satunya agama
yang jelas sekali kaidahnya la ikraha fiddin. Itu jelas itu. Tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran agama Islam. Ya, saya kira begitu pembeda yang sangat mendasar antara dua agama syiar ini, antara Islam dan Kristen. Demikian sementara, silakan. Saya Aduh, setuju. ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga calon. Ada pelangi tuh. Di bawah ada pelangi minta dipoligami. Ditulis sama netizen ya, bukan aku. Oh, ada yang mau Kristen mau narik, mana naik toh? Ya udah Dewa turun nanti ya. Silakan dilanjut aja. Bukan, Mungkin mau dipoligami Dewa di bawah ditulis. aja. Hah? Minta dipoligami ditulis. Hah? Silakan naikkan aja, naikkan. Dewa biar nyimak lu di bawah ya. Silakan. Assalamualaikum. Oke, saya tanggapi sedikit. Ini makin seru, Ngapain dia tapi turun? makin malam saya nggak bisa tanggapi semuanya. Saya nggak mau tanggapi yang tentang tulisan Paulus dulu. Apapun motivasinya, beritakanlah itu Injil, apapun caranya, motivasi apapun yang tadi Bang Zuma kutip. Ya, saya ngerti tentang ayat itu, tapi saya nggak mau bahas karena makin malam untuk kelamaan. Dan cerdik ular, tulus merpati, saya juga nggak mau bahas dulu. Saya tahu Bang Zuma menyinggung ke arah ke situ. Saya mau bahas garis besarnya saja. Tapi by the way saya setuju kalimat terakhir Bang Zuma. Tidak ada paksaan. Wah, itu saya sangat-sangat super setuju sekali. Mendakwahkan Islam tidak ada paksaan, menginjili pun juga tidak ada paksaan. Saya sangat setuju. Tapi satu hal yang saya mau klarifikasi sedikit. Cerdik seperti saya jadi bahas deh tadi bilang nggak mau bahas. Cerdik seperti ular. Ini analogi. Analogi itu kesamaan antara dua poin. Ya, jadi bukan disamain seluruhnya. Ular kan jelek, ular kan Iblis. konotasinya buruk gitu kan ya. Tapi kita perlu ingat yang namanya analogi itu hanya kesamaan antara kesamaan poin-poin tertentu antar dua hal. Jadi bukan disamain seluruhnya. Oke? Itu yang pertama. Jadi kalau kita disuruh cerdik seperti ular, ya sudah, ambil cerdiknya saja. Tidak perlu ambil jeleknya begitu. Karena itu cuma analogi. Begitu. Sebentar Bang Jul, ini pawang ODGJ siapa sih? Bang Alayubi, naikin aja. Oh iya, saya nggak tahu namanya. Lanjut Pak Mario, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Lalu, saya beritahu satu hal sedikit. Mungkin tadi saya lupa membahas ini di awal. Kita itu ada yang namanya kontekstualisasi, Pak. Kita ini ada yang namanya kontekstualisasi, garis bawah itu ya, kontekstualisasi. Waktu kita mengabarkan Injil ke tanah, ke negara yang kita nggak tahu, ke negara yang antah berantah, apapun dia, penganut apapun dia, ras apapun, suku apapun, kita perlu lihat dulu konteksnya itu apa, begitu. Apakah kita langsung memberitakan Injil dengan gamblang? Bisa jadi bisa, tetapi bisa juga enggak. Makanya Alkitab menyuruh kita menjadi orang Kristen yang cerdik seperti ular. Cerdik di sini kita mesti tahu konteksnya di daerah itu tuh bagaimana. Kadang aku bingung Bang Mario. Ular tuh hewan yang cerdik memang ya. Soalnya kalau kita search hewan-hewan cerdik, ular nggak pernah masuk. Nah, itu saya mau bahas juga. Cuma nanti dulu ya. Saya belum selesai. Jadi begini, konteksnya kalau Indonesia yang mayoritas Muslim dan orang-orang Barat mau menginjili, mengabarkan Injil ke dalam, kita mesti hati-hati. Itu nggak boleh sembarangan, apalagi serampangan begitu. Kalau yang tadi Bang Zuma maksudkan, ada modus-modus tertentu. Nah, itu yang saya tangkap dari Bang Zuma. Ada modus-modus, seperti sesuatu ada yang bulus tadi. Pakai cara-cara yang kayaknya itu bulus begitu. Caranya tuh nggak original, caranya tuh nggak apa adanya begitu. Seperti tanda kutip menyamar masuk ke dalam. Contohnya yaitu tadi kata Allahnya dipakai, kata ada rasul, terus
Alkitab begitu, bukan Biblos begitu ya. Nah, bisa jadi itu merupakan cara yang cerdik, tetapi kita nggak pernah memberitakan berita yang salah, tidak. Zaman mereka dulu ya, zaman mereka dulu. Saya bicara garis besar, tidak bicara kepada pribadi-pribadi yang oknum-oknum yang menyeleweng, enggak. Tapi poin saya adalah kontekstualisasi itu, Pak, begitu. Kenapa ada nama gereja Isa Al-Masih gitu? Kenapa nggak pakai ya gereja Yesus aja langsung? Kenapa pakai nama yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran gitu? Gereja Isa Al-Masih itu kan Islam banget begitu, nggak ada Kristen-Kristennya. Ya, itu salah satu bentuk kontekstualisasi. Mereka tidak pernah membicarakan Isa yang di dalam Quran, gereja itu. Saya bukan orang GIA ya, saya bukan orang gereja Isa Al-Masih, tapi saya kurang lebih tahu. Itu bentuk kontekstualisasi untuk menjangkau orang-orang Islam di sekelilingnya, begitu. Waktu saya bilang menjangkau, bisa jadi untuk penginjilan, tapi bisa jadi untuk sekedar bersosialisasi. Kalau Islam mendengar ada gereja Isa Al-Masih, oh, orang Islam yang awam tentu lebih familiar. Oh, ini orang yang Kristen yang menyembah Isa, begitu. Di telinga mereka itu lebih familiar, lebih adem, lebih akrab terdekat ketimbang Yesus Kristus. Nah, itu poin saya di situ. Itu bentuk kontekstualisasi. Kalau Anda menafsirkannya cara yang curang, cara yang bulus, cara yang nggak original, apa-apaan itu mah nggak sah atau apa, terserah. Ada yang menanggapinya nggak senang, nggak suka, ya wes, no problem begitu. Tapi yang jelas kita tidak pernah memaksakan seperti yang tadi Bang Zuma bilang. Saya bicara sekali lagi secara umum ya. Kalau ada oknum-oknum yang memaksa, tentu saya tidak pernah setuju. Ya itu saja. Ya, mungkin aku tambahin sedikit, Bang Mario. Kadang-kadang gini, Bang. Kalau perintah dari atasan itu nggak jelas, kadang-kadang bawahan ini jadi salah mengartikan. Contoh ya, saya perintahkan antara Bang Handi sama Pak ODGJ. Saya nggak mau tahu, ya, harus bisa closing 5 konsumen. Ya, saya nggak mau tahu caranya. Nah, jadi masing-masing mengartikan perintah saya itu berbeda-beda. Datang Bang Handi, ya mengartikan udahlah dengan segala cara, termasuk nyogok sana, nyogok sini. Yang penting saya bisa closing. Datang Bang Pawong ODGJ mengartikan beda gitu kan. Ya sekalian aja dia yang aneh-aneh juga sekalian gitu. Maksain orang, ya kalau nggak beli dipukulin sama dia, karena Bang Pawong ODGJ misalnya dia kuat badannya. Sehingga dia mukulin kalau orang menolak ya membeli produknya. Nah, ini kan kacau gitu. Itulah saya bilang kadang-kadang kita ini harus butuh satu panduan yang jelas, ya batasan-batasan yang diperbolehkan, mana yang boleh, mana enggak. Apalagi kan kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ada oknum-oknum, tadi Bang Mario bilang oknum-oknum gitu kan, yang istilahnya salah mengasumsikan. Karena kalau dibilang cerdik seperti ular, masalahnya ular itu bukan hewan cerdik. Silakan di search ya. Ular tuh nggak pernah jadi hewan yang cerdik dan pintar. Yang ada tuh ular tuh licik. Liciknya gimana? Ular itu membelit orang atau targetnya ya. Ular itu kan dia kalau mau nangkap mangsa, mangsanya nggak sadar kalau dia sudah dililit. Ya, dililit nggak terasa gitu kan. Begitu sudah nggak bisa kabur lagi, baru diremas dia punya mangsa gitu kan, baru disantap sama ular gitu. Jadi untuk target-target yang besar biasa dililit dulu sama ular itu. Kalau yang kecil dia langsung makan. Tapi kalau yang besar dia lilit dulu pelan-pelan. Nah, itulah yang mungkin diartikan, artinya kita caranya adalah dengan cara-cara ya yang seperti tadi disampaikan Bang Zuma ya, sama Bang Mario juga bilang dia pakai nama gereja Isa Al-Masih dan sebagainya gitu kan. Sekarang saya mau nanya, menurut Bang Mario itu diperbolehkan nggak gitu, istilahnya menipu demi kemuliaan agamanya? Saya ambil contoh ya, ini dulu kita pernah waktu saya masih di Kristen, kita pernah bahas ya, dulu ada satu case misionaris, dia masuk ke suatu daerah ya, termasuk daerah itu daerah konflik. Jadi supaya dia bisa masuk, dia nyogok. Dan mereka setiap masuk misionaris, nggak pernah bilang dia misionaris. Selalu dibungkus dengan apa? NGO. Ya, volunteer. Selalu menggunakan kata volunteer. Termasuk yang dilakukan di Afghanistan. Jadi Afghanistan tuh nggak mungkin mau terima misionaris. Kalau ada yang bilang, dia misionaris, pasti mati. Pasti mati tuh. Jadi mereka selalu bilang volunteer. Mereka datang bantuin orang, ya. Terus nyumbang barang gitu. Tapi ujung-ujungnya ya,
ini misionaris gitu, tapi dia nipu gitu. Atau ditanya, kalian misionaris atau volunteer? Kok kami volunteer, kami NGO, bukan misionaris. Nah, menurut Bang Mario, itu dosa nggak gitu dengan melakukan seperti itu? Silakan Bang Mario. Ya, ya. Oke. Saya ngerti. Sedikit tentang yang ular tadi. Siang tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, analogi itu hanya poin-poin tertentu kesamaan antara dua hal. Jadi jangan ditarik jauh mengenai dia adalah binatang yang jorok, licik, apa segala macam. No, no, no. Kita cuma mencatat yang satu sifat tertentu begitu. Jadi tidak perlu Ya, saya ditarik ke saya yang cuma lain. bilang takut disalahartikan. Ya, oke, itu oke. Oke, saya anggap sudah selesai. Lalu, kalau yang tadi Anda bilang, apakah ada volunteer yang tanda kutip menyamar gitu ya, jadi volunteer, tapi sebenarnya dia di sana menginjili, begitu. Dia nggak mau ngaku. Dia bilangnya NGO yang tadi Anda bilang begitu. Oke, satu sisi memang dia tidak jujur sepenuhnya. Dia tidak jujur sepenuhnya. Walaupun kadang ada volunteer yang betul-betul volunteer loh. Dia bantu ya, dia bantu. Mungkin dia dokter, tapi dia juga menginjili, begitu. Menurut saya, kalau nggak setuju boleh, itu sah-sah saja. Dia benar kan volunteer, dia kerja, dia jadi dokter, dia bantu orang. Tapi ya tentu dia ada penginjilan, begitu. Menurut saya itu nggak ada masalah, begitu. Sepanjang hanya menginjili tanpa ada paksaan, itu kan sebenarnya cuma percakapan kan, diskusi kan, diskusi. Memang ada Enggak, tapi sisi di awal mempengaruhi, ditanyain. begitu. Di awal ditanyain kamu misionaris atau enggak. Dengan dia berbohong, bukan bilang dia misionaris saja kan udah termasuk berbohong itu. Tapi kalau memang dia beneran volunteer, dia ada profesi dokter, tapi juga sekaligus penginjilan, menurut saya why not? Begitu. Kalau dia betul-betul hanya volunteer, tapi dia tentu dia sorry. Kalau dia bukan volunteer, tapi mau menginjili saja, menurut saya itu bentuk cara yang cerdik yang tadi saya bilang itu. Kalau Anda mau menafsirkannya, wah itu menipu, itu berbohong, itu berdosa. Ya, saya melihat ada di sisi yang situ, betul. Ya, mungkin saja dia berdosa karena berbohong, begitu. Walaupun cara yang dia pakai memang rasanya itu enggak cocok, rasanya itu tidak pas. Saya harap saya nggak bisa menjawab lebih dari itu. Mungkin dia bersalah di dalam berbohong, tapi tetap dia tidak pernah bersalah di dalam mengabarkan Injil. Tapi ingat ya, pada esensinya mengabarkan Injil bukan memaksa. Menginjil itu bukan memaksa. Jadi seharusnya sebenarnya nggak kenapa-napa. Walaupun saya tahu yang orang kasus yang tadi Bang Julius tadi bilang, nanti dia bisa mati kalau ngaku misionaris begitu. Ya wes gitu. Dia terpaksa harus berbohong. Perbuatan berbohongnya salah, tapi perbuatan penginjilannya menurut saya tetap benar. Gitu. Ya, itu saja. Silakan Yang yang lain, kedua, Bang Bima. Tunggu, ada Pawang ODGJ. Assalamualaikum, Pawang ODGJ. Ada yang mau disampaikan? oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Bang Jul nih? Kok nanyanya Bisa, ke aman. yang lain? Bisa kok. Ya, lanjutlah saya nyimak. Di sini ada Bang Zuma nih. Saya nggak enak. Siapa aja ya kalau nggak mau. Silakan Bang Zuma. Baik, jadi gini, kita harus mengaku ya, kalau di Islam itu tidak ada kemudian perintah yang sangat-sangat Ambigu. bukan hanya sekedar ambigu gitu ya, tapi memberikan sebuah cara. Kalau dalam konsep Islam itu cara menghalalkan sesuatu demi untuk mencapai misi gitu. Di Islam itu tidak ada yang dikenal seperti itu. Makanya dikatakan bahwa Islam itu harus disampaikan dengan hikmah. Ya, hikmah itu adalah kebenaran gitu ya. Jadi tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang kemudian menjadi hal untuk berpura-pura gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat nih, mohon maaf, di dalam Filipi 1 misalnya nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga
Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika kita mengatakan Islam dan Kristen itu adalah dua agama syiar, indahnya Islam itu disampaikan dengan cara-cara yang benar. Sementara kalau dilihat dari pengajaran Paulus Filipi 1 nomor 18, di situ ada kata propasis. Propasis itu adalah kepura-puraan, alasan yang dicari-cari, atau semangat yang dibuat-buat kemudian, atau berpalsu ria. Dan itu sudah sangat jelas itu dikatakan dalam kitab saudara, bahwa propasis itu adalah suatu konsep yang sudah diajarkan, baik dengan maksud palsu atau berpura-pura ataupun dengan cara jujur. Tentang apa? Tentang pemberitaan ketuhanan Yesus. Kalau di Islam tidak. Islam harus mengatakan hak dan harus mengatakan yang batil. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Tidak ada kepura-puraan. Jadi sangat rancu kemudian ketika ada di dalam Al-Quran dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga tentang Nabi Muhammad diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Subhanallah, di Islam tidak dikenal konsep seperti ini. Nah, kalau dikatakan maksud palsu, artinya ada legitimasi dari agama tersebut untuk melakukan sesuatu manipulasi. Tentang apapun itu kemudian, yang penting tujuannya tercapai. Nah, inilah yang tidak disadari sebenarnya, bahwasanya ketika anak keturunan kita mengikuti jejak kita untuk menganut sebuah agama, keturunan umat Islam itu harus mengikuti agama itu dengan akal sehat dan harus disampaikan dengan cara yang sehat. Tapi kalau sebaliknya, anak keturunan teman-teman itu ya harus dengan cara palsu. Contoh misalnya, Yesus itu Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar? Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan. Apakah itu dengan cara yang benar? Kalau standar kebenaran ya harus merujuk kepada pengajaran Yesus, bukan pengajaran di luar daripada Yesus. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada ijazah, ada sertifikat, ada legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan pemalsuan demi untuk mengajarkan sesuatu yang terkait dengan pemberitaan tentang Kristus. Itu dalil. Jadi kalau disama-samakan dengan Islam, Islam itu agama syiar, betul. Agama dakwah, agama yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel memang harus dikhususkan untuk Bani Israel. Lalu bagaimana caranya untuk menjajakan itu? Ditampilkanlah sebuah data yang kemudian muncul belakangan. Aku diutus, pergilah, injililah segala makhluk. Tapi apakah itu dengan cara baik atau dengan maksud palsu yang tadi? Nah, contoh nih. Yang saya katakan tidak palsu itu adalah cara-cara yang kemudian secara alkitabiah. Nah, saya pinjam istilah Islam nih, supaya lebih mudah dipahami. Cara-cara yang benar yang dilakukan oleh Kristen itu adalah cara-cara yang alkitabiah, di dalam menjabarkan ajaran agamanya kepada orang lain. Di mana itu bisa kita lihat? Di dalam Ulangan 20, nomor 10 sampai nomor 18. Saya bacakan. Ini enggak sedikit ya. Di situ dikatakan bahwasanya apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Bagus memang. Diajak berdamai. Tapi muatan perdamaian itu adalah apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rohani bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini yang dipraktekkan para penjajah. Ternyata apa yang dilakoni selama dia menjajah di negara di Nusantara ini itu adalah hal yang sangat-sangat Bible, sangat-sangat alkitabiah, sangat-sangat apa istilahnya, sangat terkait dengan Biblos. Perintah itu ada, maka lakukan pekerjaan rohani. Jadi yang menjadi kemudian orang yang nurut kepada kamu,
Suruh mereka itu bekerja rodi, jadikan dia menjadi budakmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Elohimu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka apa yang terjadi? Haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, boleh kau pergunakan. Demikianlah yang harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni apa yang ada di golongan orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Nah, inilah yang kemudian yang dipraktekkan. Itu jadi sangat alkitabiah, sangat biblos apa yang dipraktekkan oleh penjajah-penjajah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu menjadi bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Itu ada perintah di dalam kitab yang mereka gunakan. Kalau di dalam bahasa kalau dalam bahasa Belanda itu jelas dikatakan wanneer je en stad nader om oorlog degen toveren mot je har prede ambieden. Jadi ketika kemudian ada petunjuk melakukan perlawanan, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya harus kau menawarkan perdamaian kepadanya. Jadi perdamaian dulu. Setelah ada perdamaian, maka jadikan mereka itu budak, bekerja rodi untukmu. Ini prinsip yang kemudian dilakoni. Nah, sekarang, kondisi yang sekarang. Hal itu tidak berhasil. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang kemudian lahir untuk mengusir mereka. Maka misi kedua apa? Dengan cara damai. Inilah yang dipraktikkan dengan cara-cara palsu, dengan cara-cara cerdik seperti ular. Mengambil istilah-istilah Islam dari Islam itu sendiri untuk menyerang Islam agar kemudian misi itu tercapai. Ini tidak bisa kita nutup mata dengan keadaan itu. Jadi cara-cara damai itu yang dilakoni sekarang dengan cara-cara halus, jinak seperti merpati. Dari lorong ke lorong mencacangkan Bible, ayat-ayat Bible, bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab. Jinak seperti merpati, seakan-akan mereka itu adalah Islam, seakan-akan mereka itu adalah agama samawi. Nah, ini yang memang berat, tapi itu kenyataan yang harus diungkap. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Mario, ditanggapi Pak Mario. Ya, sorry, dari tadi saya keluar sebentar kok malah ke out ya. Tadi saya keluar sebentar ini malah ke out ya. Ini suara saya kok kedengeran 2 kali ya? Suara Feedback Bang ya, Zuma Pak. kedengeran 2 kali. Bapak feedback sinyalnya berarti itu Pak. Keluar dulu lalu masuk lagi Pak. Feedback sinyalnya berarti itu Pak. Saya close TikTok dulu maksudnya. Enggak, maksudnya keluar dari TikTok dulu terus masuk lagi. Enggak, maksudnya keluar dari TikTok dulu terus masuk lagi. Oh, oke. Coba saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Ya. Saya naikin dulu Bang Yoselep. Silakan Bang Yoselep, kirim permintaan Bang Yoselep. Kirim permintaan, saya naikin Bang Yoselep. Kemarin kan sempat keputus tuh dialognya sama Gurunda Juma. Silakan kirim permintaan Bang Yoselep. Atau Kristen yang lain silakan naik dulu sebelum Pak Mario masuk. Pak Yoselep. Ya, Pak Mario Cassandra nih. Topik ini memang bagus loh dibahas kayak beginian, edukasi banget. Ya, setuju saya ini. Oke, testing. Ya, Mungkin yang lain ngomong dulu. Tadi Bang Zuma suaranya double, jadi saya bingung. Sorry. ini pemburu bayang dari kekristenan bukan? Silakan ketik aja namanya dari kekristenan bukan. Kalau kekristenan nanti saya naikin biar adil. Gurunda mungkin diulangi lagi, tadi sinyalnya keputus, nggak kedengeran katanya. Ya, sorry Bang. Iya, jadi gini, intinya gini Bang. Apa yang terjadi di Nusantara ini itu adalah sebuah sejarah yang tidak mungkin bisa dihapus.
sejarah kekelaman anak bangsa gitu ya. Di mana Nusantara kita ini itu pernah dijajah. Dan penjajahan itu bukan murni atas politik atau geografis, melainkan berlandaskan terhadap amanat daripada Biblos itu sendiri. Seperti yang ada di Ulangan 20 yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kemudian penjajah ketika diperintahkan apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, maka apa yang terjadi? Haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nah, ini yang kemudian dipraktekkan. Lalu apabila isi kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan kepada engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan kepadamu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Bahkan dikatakan di data selanjutnya itu, dikatakan bahwa tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Itu ada. Memang dikatakan di situ tumpas sama sekali. Jangan kau biarkan hidup. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Memang ditentukan nama-nama itu untuk dihapuskan. Tetapi yang menjadi dasar pijakan mereka, demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang jauh letaknya dari tempatmu, yakni yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi itu yang sedang dipraktekkan. Jadi kalau ada mengatakan, oh Belanda menjajah bukan atas dasar agama, tunggu dulu. Apakah mereka itu menjajah berdasarkan perintah Bible? Ada datanya di dalam kitab mereka. Makanya ketika dia datang, dia meninggalkan tempat ibadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kita lihat sekarang, cara-cara halus. Kita melihat bagaimana muncul beberapa debaters dari Kristen yang pakai jilbab, pakai hijab. Apa tujuannya itu semua? Tentu ada misi-misinya. Tidak ada. Umat Islam itu jadi apologet menggunakan kalung salib. Gak ada. Karena Islam itu harus tampil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak boleh berpura-pura. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman kita Kristen. Tidak mengapa bagaimanapun Yesus itu diberitakan, mau dengan maksud palsu, maupun dengan maksud yang sebenarnya atau jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Jadi ada landasan, ada pijakan, ada sertifikasi, ada kemudian legitimasi dari agama itu sendiri untuk melakukan penyampaian dakwah misi mereka dengan maksud palsu boleh, dengan maksud berpura-pura boleh. Itu ada di dalam kitabnya. Jadi ini yang disebut konsep takia. Berpura-pura, berpalsuria, atau dengan cara yang jujur itu boleh. Nah, inilah yang kemudian Islam tidak sifati. Islam datang dengan damai. Yang mau berislam silakan berislam, yang tidak mau ya silakan tidak mau. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Demikian tuh sementara, silakan. Oke, makasih. Oke, mungkin gue tambahin ya buat iya. Bang Mario biar tahu gitu kan. Cuma kita nggak masalah kalau ada teman-teman Kristen suka pakai atribut Muslim musik, mungkin ngefans ya, mungkin mereka senang gitu dengan atribut Muslim. Cuman ya jangan saat live aja lah. Kalau memang murni ya itu seharusnya kan dia lakukan sepanjang ya sehari-harinya juga gitu kan. Mereka jalan-jalan, mereka ke gereja juga kalau bisa ya pakai atribut Muslim itu sesuai waktu dia live. Jangan cuma pas live aja gitu. Ini kan artinya ada something wrong nih kalau cuma dipakai saat live doang, sedangkan sehari-hari nggak dipakai. Oke, itu saja tambahan, silakan. Oke, Pak Mario, ya, sorry. Makasih tambahannya juga Bang Julius. Jadi tadi saya udah dengar, saya tanggapi satu-satu dulu ya. Ini agak banyak, saya kadang bisa suka lupa. Tadi yang Bang Julius bilang, ada yang suka live pakai atribut Muslim, intinya begitu kan. Bang Suma juga tambahkan, ini ada tujuan-tujuan tertentu begitu. Betul, kita nggak tahu itu ada tujuan apa. Saya juga nggak kenal itu siapa, tujuannya apa, motivasinya apa.
Kalau saya sih nggak bakal begitu sih. Kalau saya mau penginjilan sih, saya nggak akan begitu. Kalau maksud tadi Bang Julius, ada siapa tahu ada yang mau penginjilan tapi pakai atribut Muslim. Jujur saya pribadi saya tidak begitu. Saya nggak begitu. Saya nggak tahu kenapa mereka mau begitu juga. Mungkin ada hubungannya sama kontekstualisasi. Cuma kalau saya tidak akan demikian. Oke, lalu isu utama, Bang Zuma. Nah, ini yang menarik ini. Ini makin malam makin menarik, tapi saya makin ngantuk. Nah, jadi begini. Kalau menurut Anda, ada legitimasi dari Alkitab, yaitu di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 16 atau 18 tadi saya lupa. Lalu tentang contoh kasus di dalam Keluaran, yang tentang memusnahkan bangsa Het, Amori, dan Kanaan, saya masih kasih tahu bahwa Anda tidak di dalam konteks yang tepat ketika menafsirkan itu di dalam bangsa Belanda ataupun Portugis yang menjajah Indonesia. Maaf sekali, tetapi tafsiran Anda nggak tepat, tidak sesuai konteksnya. Saya mau jelasin, cuma ini waktunya nggak akan lama, saya udah harus istirahat, besok saya udah harus kerja. Tapi saya mesti kasih tahu, itu Anda menafsirkan ayat itu tidak tepat. Itu bukan di dalam konteks yang tadi Anda bilang begitu. Mengapa Allah memerintahkan orang memusnahkan bangsa Amori, Het, dan yang lainnya? Itu punya alasan tersendiri yang bukan menjadi legitimasi orang-orang Belanda ini, begitu, orang Belanda, Portugis, siapapun itulah, begitu. No, itu bukan sama sekali. Sama sekali itu bukan yang menjadi tujuan mereka. Indonesia dijajah oleh VOC, itu tujuan utamanya bukan penginjilan, Pak. No. Bahasa itu betul-betul itu bukan untuk penginjilan mereka, untuk mau mengkristenkan semuanya. Saya mau kasih tahu, tujuan utama mereka, nomor satu goal mereka adalah rempah-rempah Indonesia, menguasai sumber daya alam. Jadi Indonesia pernah dikuasai oleh perusahaan, yaitu VOC itu perusahaan begitu. Negara kalah sama perusahaan, karena pada waktu itu negaranya punya, perusahaan itu punya tentara, punya militer, dan militernya bisa menggulingkan negara, gitu, bisa menguasai negara, begitu. Dan teknologi mereka memang lebih maju, makanya Indonesia bisa terjajah. Tapi poin utama saya yaitu tadi, mereka sejak awal dunia Barat tertarik di Indonesia. Tujuan nomor satu loh ya, nomor satu ini di garis bawahi, rempah-rempah dan sumber daya alam. Bukan penginjilan, begitu. No, itu big no, sama sekali tidak. Oke, itu isu nomor yang ke-1. Isu nomor yang kedua, untuk yang Filipi pasal yang ke-1, saya berhutang kepada Bang Zuma. Nanti saya kalau ada waktu saya jelasin, begitu. Nanti saya akan jelasin sekalian sama yang Keluaran. Tetapi poin utama saya ulang sekali lagi, itu bukan sesuai dengan konteks yang Anda tafsirkan, sama sekali salah, begitu. Sejak awal kekristenan tidak pernah menjadi bangsa yang menjajah. Tadi ada yang chat gospel glory, itu bukan istilah dari bangsa Belanda atau Portugis itu. Gospel glory 3G. Anda pernah pertanyakan nggak? Kenapa istilahnya dalam bahasa Inggris? Padahal mereka itu orang Portugis dan juga orang Belanda. Portugis tidak pernah pakai bahasa Inggris, bahasa ibu mereka, bahasa utama mereka. Tapi mengapa kok ada istilah gospel glory? Harusnya istilahnya dari bahasa Belanda, harusnya istilah dari bahasa Portugis gitu dong. Nggak mungkin. Itu istilah dari mana itu? Itu nggak mungkin 3 itu menjadi gospel glory itu bukan semboyan mereka, itu diragukan sejarah, autentifikasi, diragukan originalnya dari negara itu. Ini kalimat terakhir saya, jadi saya mohon maaf, sebenarnya saya mau diskusi lagi. Ini kalau masih jam 8 saya masih mau ngobrol lagi sama teman-teman Islam semua, saya suka berdiskusi. Nanti saya berhutang Bang Zuma, Filipi 1:18 dan juga Keluaran yang tadi. Terima kasih.
Sebentar Pak, jangan dulu keluar. Biar Ya, tadi kan Bapak mengatakan Gurunda Juma salah gitu kan, salah pentafsiran. Biar ya. Gurunda menjawab dulu. Oh ya, boleh, boleh, silakan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi mungkin bisa jadi saya salah tafsir. Bisa bisa jadi saya salah memaknai. Bisa. Tetapi fakta tidak bisa kita pungkiri. Yang terjadi adalah memerangi, memperbudak, mempekerjakan secara rodi. Lalu apalagi? Menyebarkan agama. Mungkin saya salah tafsir. Mungkin itu terjadi salah tafsir. Tetapi yang terjadi di hadapan kita, di mata kita itu nyata gitu. Ada yang diperbudak. Ada yang tadinya beragama Hindu, begitu dia jadi Buddha, dia ngikut Recording in progress. agama majikan. Ada. Mereka lah yang ditugasi untuk menjadi cleaning service di tempat ibadah penjajah. Ada. Ada yang kemudian menjadi pemuas nafsu mereka. Para penjajah ini. Kenapa? Mereka tidak bawa istri datang ke sini. Prajurit-prajuritnya itu sampai puluhan ribu manusia. Tanpa istri mereka bawa, maka budak-budak mereka yang kemudian tempat pelampiasan syahwat. Dan pasti punya keturunan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Apakah saya salah tafsir atau memang faktanya demikian adanya? Itu gak bisa dipungkiri itu. Maka jangan heran. Sekali lagi saya katakan, jangan heran. Heran jangan. Atau jangan Herman. Teman-teman kita itu namanya banyak yang nama-nama Mikael, Everdomes. Ya mohon maaf, nama-nama orang-orang seberang. Kenapa? Ya karena memang mereka keturunan dari sana. Ini nggak bisa. Ini memang harus kita bongkar. Memang begitu keadaannya. Jadi siapa yang kemudian tidak menyampaikan ajarannya dengan cara-cara hikmah, dengan cara kasih, kita bisa lihat dari sana gitu. Makanya kalau membahas ini memang berat. Cara untuk tidak malu ya kabur. Daripada malu lebih jauh, mending kabur itu. Itu lebih bagus. Karena aib ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Gak bisa. Ketika kemudian datang sebuah agama yang dibawa oleh penjajah, maka penerusnya lihat. Apakah kemudian penerus dari agama penjajah itu adalah para pejuang yang membela kemerdekaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama seperti orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Apakah kemudian orang-orang Yahudi yang hidup untuk melawan ya, terhadap penjajahan Imperium Romawi ini memilih menjadi agama Romawi? Tidak. Kecuali mereka yang menjadi kaki tangan para penjajah. Pasti mereka mengikuti agama daripada majikannya. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana dengan Islam? Nah, seperti yang saya katakan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau kita mendengarkan, melihat sejarah ya, bagaimana kemudian kisah seorang pahlawan Islam ya, yang kita kenal dengan nama siapa tuh yang santer sekali. Kita melihat bagaimana ketika dia menjadikan Spanyol itu sebagai negara Islam. Ya, itu sangat luar biasa itu sejarahnya tuh. Bagaimana kemudian dia hijrah kepada negara yang kemudian kita kenal dengan hari ini dengan sebutan Spanyol. Itu kan luar biasa itu. Bagaimana dia kemudian mengislamkan orang yang ada di sana. Lalu bagaimana kemudian mereka diusir kembali oleh penjajah-penjajah yang datang dari seberang. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami bahwasanya Islam itu memang benar-benar disampaikan dengan cara hikmah, disampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara pemaksaan. Itu sudah sangat jelas itu. Jangan terlalu jauh kita mengambil contoh. Di negara kita ini aja. Jangan kita nyebrang sampai membahas terlalu jauh tentang sahabat kita ya, atau pejuang Islam yang santer disebut dengan sebutan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Ya.
Nggak perlu. Di Indonesia ini aja dulu. Bagaimana Islam itu datang? Lalu bagaimana dengan agama yang disebarkan dengan penjajahan? Ya, meskipun banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang berjuang juga ada dari selain daripada Islam. Tidak semuanya yang berjuang itu adalah agama Islam. Tapi semua yang menjajah itu non-Islam. 100% penjajah itu non-Islam. Tapi tidak semua yang berjuang kemerdekaan itu Islam, betul. Tapi semua yang menjajah pasti non-Islam. Nah, itu terakhir dari saya yang perlu kita gaungkan sampai ke pelosok penjuru bumi, khususnya di bumi pertiwi Indonesia, bahwasanya tidak semua umat Islam yang berjuang kemerdekaan, tapi semua penjajah itu adalah bukan Islam. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Ini ada dari Bible Berjalan, tolong ditanya dari sekte mana. Kalau dia mau berdialog dengan saya, silakan. Oke, mungkin aku Ya, tambahin sebelum dulu saya ya. naikin Kristen yang Ya, ya silakan. tadi yang disebut Baru yang saya naikin Kristen yang mengkristenkan, lain. ya, yang mengkristenkan daerah Spanyol ya, saat itu, yang dikenal Spanyol sekarang itu Tarik Ibnu Ziyad ya. Terus kalau tadi Bang Zuma sampaikan ya bahwa ya kita tahu sendiri sejarah kita, bahkan itu ada upaya sekelompok orang, ya sekelompok lah saya bilang karena bukan dari agamanya ya, tapi sekelompok orang yang ingin mengubah ya, persepsi masyarakat Indonesia terhadap sejarah negara kita. Jadi ada beberapa orang mencoba menggiring opini seakan-akan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Batak tidak pernah dijajah oleh Belanda. Saya sampai bingung gitu kan. Ini orang lagi sakit atau lagi apa gitu. Mencoba membuat seakan-akan orang Belanda lah yang membangun Indonesia. Berkat Belanda lah kita bisa punya rel kereta api, kita bisa punya jalan, ya, kita punya jembatan gitu. Ini kan ngalur ngidulnya udah kelewatan ya. Malah penjajah itu seakan-akan sebagai sesuatu yang dibanggakan. Sehingga saya bertanda tanya gitu. Ini nenek moyangnya apakah memang ya suruhan Belanda? Apakah nenek moyangnya juga mungkin ada darah-darah dari penjajah gitu kan? Sehingga begitu membela penjajah. Bahkan mencoba menggiring gitu kan opini seakan-akan bahwa kita nggak pernah dijajah. Ini kelewatan ya, mengatakan bahwa yang menjajah Indonesia adalah bupati-bupatinya sendiri atau adipati dulu namanya, adipati-adipatinya, raja-rajanya gitu kan. Sedangkan Belanda hanyalah orang yang mencari perdagangan di Indonesia. Ini kelewatan. Oke, silakan dari Bible Berjalan dan ini Pak Wangu Ya. DKJ ngapain sih di atas? Nggak ngomong dia tadi. Bang Jetro Raja silakan kirim Saya undangan. mau ngomong Bang apa, Jetro. Jul? Ada Bang Nggak tahu. Zuma di sini kok lagi diskusi. Ya, kau Kalau saya nyanyi ngomong aja. kan ngerecoki, Jul. Gini, Bang Al Ayubi nanti gantian dulu sama Bang Jetro ya. Ini Bang Jetro dari kekristenan. Ini ketawa aja lah kalau nggak. Oke, Dia kan oke. bagian ketawa. Kalau ada yang Sahabat ada yang kita Kristen. ternyata. kalau Iya. ada Saya Kristen tadi yang nggak mau tahu naik, namanya. turunin lah. Namanya Sebentar, tadi sebentar saya nggak dulu. tahu, sorry. Iya. Sebentar lanjut. dulu. Ini adminnya nih siapa nih? Saya baru 3 hari bikin TikTok soalnya. Ini Itu sering ketawanya kayak WA-an. ini ya. Sering Ketawanya WA sama kayak saya. orang yang ini akunnya sering kena banned dari YouTube nih Mus- ketawanya. Ya musuh bebuyutan, Allah. musuh bebuyutan ini, musuh bebuyutan Mbak Udin. Bang Zuma. Orang yang paling dicari sama Bang Udin ini. Kirain Pak Desugi, kirain Paling Pak sering Desugi. namanya disebut. Dia Kirain- kenal saya enggak nih? Kenal saya enggak nih orang ini? Halo. Kenal lah. Ya kenal lah. Siapa? Ya yang sering bertengkar sama Lu Daud bisa Ali tengkar. dulu. 2017. Bertengkar. Daud Ali. Bertengkar. Daud Ali Musa. Oke, saya Bukan, naik ya, Bang Daud Ali Ayubi. yang ngaku murtadin itu, Bang. Oh, Daud Umar. Daud Umar. Alimar. Biar nggak Ali Umar. Ya lanjut biar nggak turunin, Bang, kemalaman kalau ya. ada yang Saya naikin Kristen. dulu. Oh ya. Kirain Iya. tadi Pak Desugi itu oten, Oke. jadi gua bangun. Ini ada Bang Jetro Raja. Ini si John kalau misalkan mau naik bawa otak John, lu aduh masa Belanda umat Iya, Islam. otaknya jangan ditinggal dong, mayoritas Islam. Emang bisa Iya, otak? ini si Emang John nih bisa ada- otak dipisah sama badan? Bisa di tong Bisa. sampah disimpan dulu. Otaknya kecantol duri itu makanya ketinggalan di. Oh, astagfirullah.
Ini Bang Jetro gimana sih? Bang Handi kayak nggak tahu aja. Padahal saya ahlinya. Ini kekeh si John ini kekeh bahwa Belanda itu mayoritas Islam. Buset. Waktu itu kan ada juga ya. Ada juga yang pakai nickname Westerlin ya. Westerling. Dia bangga gara-gara kakeknya atau bapaknya dulu ajudannya Westerling ya. Ini kan lebih buset. ngaco lagi gitu. Ini kenapa sih Ada itu banyak dulu orang? Iya, kenapa tambah Ada banyak orang juga tak yang waras ya? di channelnya di channelnya Hmm. Paul Zhang ya, dia mengatakan nenek-nenek moyang kami itu merasa bahagia dibandingkan zaman sekarang, katanya kan kami nggak pernah merasa terjajah. Ada seorang ibu-ibu ngomong seperti itu. Halo, Ya, karena bapaknya Atau pekerja. gimana gitu? Karena Sebentar, Bang neneknya Jetro. bukan, karena neneknya kiper itu. Sebentar Bang Jetro, ini Bang John Peter, si Peter ini sekolahnya kayaknya sampai gerbang, nggak sampai kelas, sampai gerbang balik lagi. Arab menjajah kita dengan dalil agama. Ini si John ini kenapa ini orang? Enggak, karena dia kesering ketemu Yesus dia dalam mimpi gitu jadinya. Ini ada Bang Jetro, silakan Bang Jetro. Nah, apa yang mau disilahkan? Topiknya pun ngawur saya lihat dari A sampai Z. Ya udah kau buka topik. Buka topik, punya topik nggak? Maksudnya begini loh, biar jelas pembahasan satu topik, jangan lompat-lompat. Ya Bingung udah kita. kau bikin, ya udah Lagian kau kan- ajukan. Ya udah kau ajukan topiknya apa? Nah, apa yang kalian permasalahkan tadi itu aja, kalian aja yang buat Yang judulnya. kita permasalahkan, Yesus bukan Tuhan. Setuju nggak Bang Handi, Oh, Bang jadi Juma? itu sekarang. Ya. Maksudnya begini. Oke, itu Kok topiknya. Tapi ketawa? tadi Katanya minta topik kalau kau. saya dengar-dengar tadi topik kalian itu tentang Belanda ya kan, topiknya. Udah itu nggak usah dibahas lagi, itu tadi udah sama Maksudnya Pak Mario, kalau nanti kita bahas dilanjut. Belanda di sini, kita Biarin aja, gak apa-apa. seolah-olah ingin memecah belah begitu. Kalau kita bahas Belanda di sini, Kok bisa? gitu. Kok bisa Ya pecah? iyalah, soalnya tadi yang kalian bahas itu kan memojokkan bahwa Belanda itu memang asli mengikuti ajaran Biblos tadi kan ya, dalam menjajah Indonesia kan, seperti itu ya. Oke, silakan, silakan Bang Handi atau Gurunda silakan, biar jelas dia, biar apa ketemu titik terangnya. Saya 1 menit saja sebelum Banyuma. Yang jelas, yang Belanda itu masuk Nusantara itu 3G ya. Tuh, ya membawa Bible. Dia bangun gereja, menjajah. Ya dia mayoritas Kristen. Jadi yang membawa Bible ke Nusantara itu ya Belanda, Bang. Itu aja sih dari saya. Kalau mau diingkari ya silakan. Tapi kalau kita pakai logika abang lah ya, Hmm. kenapa jadi Islam yang 90% di Indonesia? Oke. Ya karena Kenapa tidak memang- Kristen semua? Ya karena Kristen ini ajaran nggak bener. Jadi nggak bisa maju. Logika. Pedas gimana banget sih? jawabannya. Pedas Iya, jawabannya. Apa sih nggak nyambung logikanya? Tadi Kalau bener laku, Bang. tadi Jawabannya jawab? pedas. Pedas. Itu artinya gini Ini loh. Ya. jawab nih, Bentar, ini bentar, jawab, saya ini yang jawab deh. Biar saya yang jawab deh. Itu artinya iman umat Islam di Indonesia ini tangguh. Walaupun sudah dijajah 350 tahun. Ya. Tetap saja mereka tidak berhasil untuk menyebarkan Kristen kepada orang Islam di Indonesia. Itu imannya tangguh. Dengan kekerasan juga nggak mempan, dengan bujuk rayu juga nggak mempan, ya, dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan Indomie dan sebagainya, dengan hamilisasi, hamilisaya, nggak mempan semua itu. Padahal Kristen ini agama yang ditawarkan dengan manis, ya kan? Cukup percaya Yesus, datang ke gereja seminggu sekali, masuk surga. Kalau dibandingkan dengan Islam yang begitu rumit ketika menjalankan ibadah, seharusnya bisa tidur nyenyak di pagi hari, dibangunin dingin-dingin berwudu, kena air untuk sholat. Seharusnya tidak merasa kelaparan selama sebulan, ya, di Islam disuruh berpuasa selama sebulan penuh. Tapi kenapa ya? Kok ini justru orang-orang Islam ini
semakin kuat imannya gitu loh. Padahal rumit aturan-aturannya kalau dibandingkan dengan Kristen kan. Nah, karena akal sehat kita main. Antara iman dan akal di Islam itu sejalan. Ya. Otak kita ini akan menerima dengan apa yang diajarkan Islam begitu loh, Bang. Sementara saya lihat apa yang diberikan Kristen kepada kita itu bertentangan dengan akal sehat kita, Bang. Makanya mayoritas Islam di Indonesia ini ya menolak Kristen, walaupun dengan cara apapun tetap Kristen tidak bisa menjadi mayoritas, Bang. Begitu. Oke, silakan Bang Julius. Tadi jawaban Bang Handi keren, Silakan Bang Julius. Nggak tahu aku mau jawab apa lagi karena Bang Handi udah bilang gitu kan, produknya nggak laku, udah selesai gitu kan, karena produknya kurang bagus, nggak laku. Ya. Singkat tapi medesin. Ya. Lanjut Bang. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, Belanda itu kan sudah berusaha, tetapi kembali lagi gitu kan, yang namanya usaha belum tentu berhasil. Ya, terbukti yang berhasil dijadikan Kristen rata-rata itu kan memang dari penyembah pagan. Ya contohnya Batak ya, karena kan dulu kan Batak itu ya bisa dibilang formalin gitu kan, dari animisme, dinamisme. Jadi kalau saya mengutip kata-kata beberapa teman-teman ya pagan ke pagan cocok dia. Kalau ke Islam berat gitu Bang. Apalagi kalau yang suka makan babi gitu kan. Contoh kan daerah-daerah tertentu itu memang mereka suka makan babi sama minum minuman keras gitu. Ada minum tua gitu. Jadi kalau dibilang tiba-tiba nggak boleh makan babi, nggak boleh minum tua, gawat itu. Ya, jadi agama mana yang masih bisa? Ya Kristen masih bisa ya. Ke Kristen lah. Jadi seperti itulah yang terjadi. Sekarang gini lah. Saya dulu belajar sejarah. Putus-putus suara dia. Nah, di buku itu, yang buat buku sejarah kan pasti orang Indonesia ya. Nah, di sana dipelajari kalau Belanda dan Portugis ke Indonesia bukan menyebarkan agama, tapi mencari rempah-rempah. Itu cuman ya pas mereka di sini kan ya nggak mungkin lah mereka karena mereka Kristen, nggak mungkin nggak bergereja begitu. Tapi beda kalau Arab dan India ke Indonesia, memang menyebarkan agama langsung visinya. Nah, kalau Belanda itu ke Indonesia bukan menyebarkan agama, tapi mencari rempah-rempah. Kalau misalkan Belanda ke Indonesia menyebarkan agama, 100% yakin saya Indonesia ini pasti Kristen. Oke, silakan Guru Nda Juma dijawab, Guru Nda. Biar dia paham. Buktinya kita lihatlah tadi pembahasannya Spanyol tadinya Muslim, Cordoba, sekarang jadi Kristen kan? Iya. Kita jawab dulu ya. Filipina Kita jawab dulu tadinya ya. Islam jadi Kristen kan? Oke, kita jawab dulu ya. Silakan Guru Nda. Oke, dijawab. Iya, baik. Dan Jadi kalau gini lagi. gimana? Dan yang saya tahu Belanda itu bukan hanya mengambil rempah-rempahnya, artinya bukan memiskinkan Indonesia ya. Dan Belanda itulah yang membuat semua PLN, pembangkit listrik mulai PLN dari apa itu PLN? PLN, maklumi pembangkit PLN. listrik, PLN, lampu. Jadi artinya mereka bukan hanya memiskinkan. Jadi mereka membangun sekolah, membangun listrik, membangun pabrik gula, semuanya lah. Jadi Iya, karena mereka artinya tinggal di sini mereka juga, nggak ada memberikan listrik mereka. apa? Ya, udah silakan jangan kepanjangan dulu, silakan dijawab dulu Guru Nda ini si PLN ini. ya, jadi kalau berbicara mengenai Belanda gitu ya, tidak menyebarkan agama, tapi kemudian hanya mengambil rempah-rempah. Tapi faktanya itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Belanda. Di dalam Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 18. Nah, pertanyaannya sebelum jauh, Ulangan kan perjanjian lama. Nah, terus? Itu kan kitabnya apa kan Yahudi kan? Belanda Yahudi enggak? Oh gitu. Jadi perjanjian lama ini bukan kitabnya orang Kristen rupanya.
kitab orang Kristen, tapi itu kan adat dan tradisi Yahudi. Oh Nah, gitu. Kristen itu beda kan, Kristen dengan Terus apa? Yahudi. Terus Beda apa kan hubungannya Kristen dengan kitab? Yahudi. Iya, terus kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Kristen? Nah, karena Yesus itu tidak langsung serta-merta perjanjian baru gitu. Jadi sejarahnya dari perjanjian lama itu, dari kitabnya Yahudi itu sejarahnya. Jadi nggak Jadi ki- bisa diambil langsung di bagian Yesusnya atau tahun 1 Masehi gitu. Jadi harus sebelum Masehi dulu Jadi yang kitabnya sejarahnya. Yesus yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kitabnya Perjanjian Yesus. baru. Kan di perjanjian baru Yesusnya. Nah, Yesus itu mengamalkan yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, kalau di perjanjian lama, di tradisi Yahudi, kau mencuri, kau disalib. Buset. Kalau di perjanjian Disalib baru, kau. Itu tradisinya orang Yahudi. kalau di Makanya perjanjian baru mencuri diapain? Yesus itu turun supaya tidak seperti itu lagi, supaya tidak seperti hukum Yahudi lagi. Kalau kita pergi ke Yahudi sana, mungkin tradisi itu masih berlaku Iya. karena mereka Iya, mengambil perjanjian lama itu. saya tanya sesuai pernyataan saudara, kalau orang mencuri di tradisi Yahudi perjanjian lama potong tangan. Kalau di Salib, Kristen pencuri itu disalib. diapain? Lah, itulah tujuannya Yesus. Pencuri itu di dalam perjanjian lama diapain menurut saudara? Nah, kalau di bumi ya, karena kita kan punya prinsip, nanti yang menghakimi bagian mencuri, memberikan maut atau menghukum itu bagian Tuhan lah di akhir Ya. zaman. Jadi Nah, jadi bukan pencuri diapain?